apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Terlibat kejar-kejaran, 2 kurir narkoba asal Provinsi Sumatera Barat ditangkap polisi di Kabupaten Mandailing, Natal. 116 kg ganja disita polisi. Kemeriahan dilakukan pendukung setiap pasangan calon presiden, mulai dari bagi-bagi nasi hingga datangi kampanye terbuka. Seekor anak ular sanca batik ditemukan warga di tumpukan pakaian salah satu toko tekstil di Jalan DI Panjaitan, Tanjung Balai. Sempat terlibat kejar-kejaran, 2 orang kurir narkoba asal Provinsi Sumatera Barat ditangkap petugas Satuan Narkoba Polres Mandailing, Natal. Kurir narkoba ini diiming-imingi upah sebesar 10 juta rupiah untuk mengantarkan barang tersebut kepada seorang bandar. Dua orang kurir ganja asal Sumatera Barat diciduk petugas karena membawa ganja kering siap edar seberat 116 kg. Ganja tersebut dibawa menggunakan mobil pada Minggu dini hari. Narkoba ini rencananya akan diantar ke salah seorang bandar besar di Sumatera Barat. Bandar yang sudah diketahui identitasnya itu masih dalam pencarian polisi. Petugas mendapati 2 orang pelaku berinisial DP berusia 24 tahun dan MF berusia 28 tahun. Paket ganja dibawa kedua pelaku dalam 5 karung berukuran besar. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua pelaku mengaku diiming-imingi agar mau menjadi kurir dan akan diberi upah sebesar 10 juta rupiah untuk mengantarkan barang haram tersebut kepada seorang bandar besar di Sumatera Barat. Barang bukti ganja ini merupakan stok lama yang telah dipanen para petani ganja yang diduga berasal dari desa di Kecamatan Panyabungan Timur, Mandailing, Natal. Untuk mengelabui petugas, kedua pelaku beraksi pada malam hari. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu diantaranya 116 bal yang berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat bruto 116.200 gram. Kemudian ada 5 karung goni, ada 1 unit HP merek Oppo warna kuning dan 1 unit mobil Mitsubishi Expander warna hitam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku mendekam di sel tahanan Polres Mandailing, Natal. Pelaku akan dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Nasmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Puluhan anggota geng motor bersenjata tajam dan membawa petasan saling serang di Jalan Bakaran Batu, Deli Serdang. Peristiwa ini terekam kamera pengawas dari salah satu kafe. Kamera pengawas sebuah kafe di Jalan Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang merekam peristiwa puluhan anggota geng motor yang saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan petasan. Kafe yang ada di lokasi tersebut juga turut dilempari geng motor itu. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu dini hari pekan lalu. Kejadian seperti ini memang sering terjadi di daerah tersebut. Saat kejadian, warga di lokasi tak ada yang berani keluar karena takut menjadi sasaran geng motor. Itu kejadiannya malam minggu sekitar jam 3:30 ya Bang. Itu saya juga mendapatkan cerita dari anggota saya. Jadi saya lihat CCTV dan di situ saya melihat memang segerombolan dari anak-anak remaja itu tawuran. Ada yang membawa senjata tajam, melempar batu dan batunya itu pun dilempar ke KP saya. Makanya saya lihat cek CCTV memang kejadiannya seperti itu Bang. Nah itu ada berapa orang sih Kak? Geng motor Kalau itu? berapa orangnya itu mungkin ada puluhan Bang, karena kan nggak terhitung lagi di situ. Karena di situ saya lihat pun juga ada kayak bentrokan di sana, ada sekitar puluhan orang, terus di sini saling menyerang gitu Bang orang itu. Nah itu mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam gitu ya? Iya, sebagian ada yang lari, memang sebagian ada yang mengendarai sepeda motor. Nah akibat tawuran itu Kak, apa sih yang pelemparan itu gimana sih KP Kakak? Apanya yang dilempar gitu?
Kalau KP saya dilempar dari luar kan Bang, tapi kan karena saya pakai kris semua kan membaldenya Bang. Tapi kalau misalnya di jalan itu udah diserak batu semua Bang. Tindakan yang dilakukan geng motor ini semakin membuat resah masyarakat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Seorang petani di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir menjadi korban penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam hingga meninggal dunia. Jasad korban ditemukan di kebun miliknya dalam kondisi bersimbah darah. MM berusia 52 tahun, warga desa Hutarihit, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, diamankan petugas Satreskrim Polres Samosir. Ia ditangkap karena diduga menganiaya korban Sahala Mardongan si Ringu-Ringu hingga meninggal dunia. Sejauh ini polisi masih menyelidiki motif tersangka sehingga melakukan penganiayaan tersebut. Di TKP kami menemukan korban tergeletak tidak bernyawa lagi, dan di TKP kami menemukan sebilah parang, 2 buah sendal. Yang pertama sendal berwarna coklat milik tersangka, yang kedua sendal berwarna hitam milik korban, dan 1 buah topi. Itu yang kami temukan di TKP. Sementara pada saat di TKP kami melihat korban mengalami luka pada pergelangan tangan, bagian perut dan bagian punggung serta bagian telinga. Dan untuk nanti secara rincinya dapat kami sampaikan setelah dilakukan otopsi. Dan saat ini terhadap korban lagi kita bawa menuju Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Saat ini tersangka sudah dilakukan penangkapan dan saat ini kita lakukan pemeriksaan di ruangan Satreskrim Polres Samosir. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sebilah parang serta barang yang diduga milik tersangka dan korban. Mayat korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diautopsi. Yana Asmara melaporkan dari Pematang, Siantar. Gemar memanjat, seorang bocah berusia 12 tahun di Kabupaten Labuan Batu mengalami luka bakar dan patah tulang. Kali ini ia terluka akibat kesetrum karena yang dipanjat adalah tiang listrik bertekanan tinggi. Inilah rekaman video amatir warga yang memperlihatkan bocah bernama Slamet, berusia 12 tahun, warga desa Dusun Sidodadi, desa Kampung Padang, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuan Batu, sedang memanjat tiang listrik. Dalam video tampak Slamet jatuh dari ketinggian sekitar 20 meter akibat tersengat tiang listrik yang dipanjatnya. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka bakar, robek di bagian kepala, serta patah tulang. Korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Pirngadi Medan dan dirawat selama 12 hari. Setelah diperbolehkan pulang, Slamet kini kembali ke rumah orang tuanya dan menjalani rawat jalan untuk pengobatan patah tulang dan luka bakar yang dialaminya. Aku nggak maling-maling. Ya gitu, nanti lari ke sana, lari kemari gitu. Kalau manjat-manjat udah sering, Nek? Iya, sekarang kakinya sakit ya enggak. Berapa hari berobat di Medan? 12 hari. Yang luka apa aja, Nek? Ini kepala ini jahitan. Ini dipen. Kakinya ini tulangnya patah. Terus sekarang udah sehat, Nek, ya? Sekarang udah sehat lah. Polsek Bilah Hulu yang menangani peristiwa ini pun datang menjenguk korban, sekaligus memberi edukasi dan pengarahan bagi korban dan juga keluarga. Slamet memang tertarik dengan aktivitas panjat memanjat. Biasanya ketika korban memanjat tiang dan pohon yang tinggi akan jadi tontonan warga desa. Kondisi ini membuat korban semakin tertantang untuk menaklukkan ketinggian. Slamet ini dia anaknya kooperatif. Dia suka memanjat ketinggian, apalagi nanti dilihat oleh masyarakat, sehingga dia memacu adrenalinnya untuk lebih bersemangat lagi. Berarti udah sering dan manjat-manjat gini, Nek? Ini sudah ketiga kali. Begitu juga pohon kelapa juga sering dilakukan memanjat pohon kelapa. Polisi meminta keluarga agar lebih memperhatikan perilaku dan tindakan sang bocah agar tidak melakukan aktivitas memanjat yang berbahaya.
Tutia Lewa Lubis melaporkan dari Labuhan Batu. Kerja siapa yang tukang maling?